sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena telah memperkenankan kita sekalian untuk ada di kegiatan di saat ini. Saya secara pribadi senang sekali atas respon baik dari teman-teman sekalian yang boleh meluangkan waktu untuk ada di kegiatan ini. Dengan kegiatan yang dimaksud adalah workshop dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama kegiatan yang saya ikuti adalah Ubuntu-Rai. Memulai kegiatan kita di pagi hari ini kita awali dengan doa dan mohon kesediaan dari Ibu Bapak Guru untuk menuntun kita dalam doa. Saya menuntun sesuai dengan iman percaya saya dalam agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Dia Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh kasih anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami, yang masih memberikan kami kesempatan yang baik, kesempatan yang indah di pagi menjelang siang hari ini. Dalam acara workshop, baik kami sebagai peserta maupun narasumber, biar Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dalam acara workshop ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya semua boleh terjadi dan kami boleh merealisasikan dalam kehidupan keseharian kami. Diberkati narasumber sehingga dengan hikmat daripada Tuhan boleh menjelaskan dan kami pun sebagai peserta kami boleh menangkap dan sama-sama kami ada di dalam kasih dan tuntunan anugerah-Mu. Kami akan buka acara workshop ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Erika Nababan yang sudah memimpin kita dalam doa. Biar setiap doa dan permohonan kita didengar oleh Allah dan kegiatan kita ini dapat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan kita yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kita akan gabung dengan kesepakatan kelas. Nah, ini merupakan kesepakatan kelas. Jika ada Bapak Ibu Guru yang akan menambahkan, silakan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Lima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Masih ada lagi yang perlu ditambahkan Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian? Pas. Ya, sudah pas. Jadi inilah kesepakatan kelas kita bersama. Nah, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kita akan menyanyi dengan gerakan. Diundang teman-teman sekalian berdiri. Boleh keluar dari tempat duduk, supaya gerakannya lebih semangat. Tangan diputar-putar. Ya.
kedua, satu disebut dengan A dan satu disebut dengan B. Yang A, dia akan mengepalkan tangannya. Kemudian dia akan membayangkan bahwa dia memegang sesuatu yang sangat berharga. Dan sesuatu yang sangat berharga ini tidak boleh lepas karena sangat berharga dalam kehidupannya. Sedangkan yang B, dia akan merayu yang A dengan cara bagaimana membujuk, bisa saja mesogok dengan uang supaya ini tangan A bisa terbuka. Nah, coba praktek secara bergantian dengan teman sebangku. Misalnya A, dia tutup tangan, kemudian B, dengan bagaimana cara supaya ini tangan A ini bisa terbuka. Coba silakan 30 detik dari sekarang mulai. Silakan secara bergantian ya. Ya, secara bergantian. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak pasti. Jadi yang B membujuk dengan cara apapun supaya ini tangan A bisa terbuka. Ayo. Secara pergantian 30 detik. Ya, selesai. Lanjut. Pertanyaan yang pertama. Apakah A atau B membuka tangan? Ada tadi? Tidak. Apa alasan tidak membuka tangan? Ada fulus. Ya, oke. Silakan memberikan alasan tanggapan. Ada fulus. Oh, ada fulusnya, ada doi. Ada lagi yang memberikan alasan kenapa tidak terbuka tangan si A atau tangan si B. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Selain tidak ada uang, karena kata membujuk kata pakai uang kalau menurut si Ebi. Ada lagi? Iya. Terima kasih. Karena yang saya genggam ini sangat berharga dan tidak ternilai dengan apapun. Iya. Selanjutnya sama. Ya, jawaban yang sangat baik dari Torang P Ibu Feby Pengantum dan Torang P Bapak Mario Mangaronda. Jadi yang memegang Torang P kendali diri, yang memegang kontrol adalah siapa? Diri sendiri. Iya, Torang P diri sendiri. Orang lain boleh pujuk patoran, orang lain boleh intimidasi. Bahkan orang lain bisa dengan cara apapun bikin Torang P diri supaya semade-semadenan tadi tangan yang tertutup harus dibuka toh. Yang mengontrol Torang P diri adalah Torang P diri sendiri. Lanjut. Kita lihat. Ini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Teori kontrol ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita masuk pada penjelasan ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru mengontrol perilaku murid, karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Benar atau tidak? Orang melakukan tindak kejahatan pun ada tujuan toh? Ada tujuan atau tidak? Ada. Dan masing-masing orang
Seperti teori guru mengontrol murid. Kita guru tidak bisa memaksa anak untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Itu teori daripada para ahli yang kita baca tadi. Selanjutnya, ilusi yang kedua. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku adalah usaha untuk mengontrol murid-murid tersebut. Biasa penguatan positif atau rujukan, kalau orang di kelas kan ada kasih barang dalam bentuk hadiah toh? Ya, iya. Itu salah satu adalah bujukan namanya toh, supaya anak dapat timbul kemauannya. Iya. Toh, kalau misalnya orang memberikan apresiasi berupa reward atau hadiah, maka akan membangkitkan semangat anak. Betul atau tidak? Betul. Iya. Lanjut, ilusi berikut. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kenapa? Menggunakan kata kritik dan merasa bersalah dikatakan menuju pada identitas gagal. Karena biasanya dengan hukuman anak hanya menyadari sesaat itu. Tetapi setelah lewat dari itu, anak akan menganggap itu hal yang biasa. Jadi hukuman yang biasa banyak orang saksikan kan. Guru-guru juga ada yang terlibat dalam hukum karena menghukum murid dengan apa? Fisik. Padahal menghukum anak dengan tindakan fisik itu tidak ada efek jerah sebenarnya. Tidak ada efek jerah, melainkan justru karena orang sering menghukum orang, sering menghukum murid, maka murid akan bertindak seolah-olah itu hal yang biasa. Kita di dalam guru penggerak diajarkan untuk cara mengatasi masalah jika anak ada masalah. Dan menghadapi masalah anak-anak ini tidak diajarkan untuk memberi hukuman secara fisik, tetapi berperilaku sebagai manajer. Biasa kalau di kantor-kantor kan manajer memperlakukan bawahannya dengan lemah lembut. Walaupun bawahannya sudah datang terlambat, tetapi si manajer tetap dengan lemah lembut menyapa, menanya alasan kenapa. Jadi ini mau mengajarkan orang guru untuk tidak berperilaku menghukum siswa dalam bentuk fisik, tetapi mampu mengarahkan mereka menyadari, oh ternyata kita salah. Lanjut, ilusi yang terakhir, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Siapa yang bisa memberikan masukan terhadap wawancara ini? Ada yang bisa memberikan masukan terhadap ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ada? Ibu Eta? Silakan. Bahwa orang bukan berarti orang dewasa lalu punya hak untuk memaksa. Karena setiap orang memiliki kehendaknya pada waktu tertentu bahwa seseorang tidak boleh dipaksa. Ada lagi yang akan memberikan masukan terkait dengan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ada? Ya silakan Ibu Erika. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dalam memaksa adalah satu tindakan yang tidak benar ya. Tetapi kita sebagai pendidik bisa mempengaruhi anak-anak
dengan memberikan contoh dan teladan dari kita sendiri. Dan saya rasa itu dengan contoh yang kita berikan, contoh-contoh yang baik dan positif, itu jauh lebih efisien daripada memaksa seorang anak. Iya. Luar biasa, dua jawaban yang sangat baik. Jadi karena kita orang dewasa, kita cenderung mengambil sikap apa? Memaksa kehendak siswa. Padahal itu tidak baik, tidak efektif. Karena sifat memaksa tidak akan berlaku sepanjang waktu, tetapi hanya batas-batas tertentu. Seperti awal tadi jelaskan bahwa ketika orang memaksa anak itu, cuma saat itu orang dengar, selanjutnya maka akan berubah. Oke, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, slide berikutnya. Nah, ini merupakan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Stephen R. Covey mengatakan bahwa paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, realita atau kebutuhan kita sama. Realita atau kebutuhan kita berbeda. Iya. Orang kebutuhan masing-masing A dan B tidak sama. Bapak Mario dengan Ibu Anita kebutuhan sama atau berbeda? Iya, berbeda. Sama hal juga dengan anak dan guru. Masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang bisa jelaskan? Semua orang memiliki gambaran yang berbeda? Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memang semua orang memiliki gambaran yang berbeda, karena dalam melihat satu kesalahan anak, sebagai guru kita mempunyai gambaran yang berbeda. Jadi contoh saya dengan Ibu Sanjay pasti mempunyai gambaran yang berbeda dalam menyikapi satu masalah dengan siswa kita masing-masing. Jadi contoh perbedaan kesukaan contoh. Saya dan Pak Sanjay beda. Saya suka makan contoh, makan gado-gado, Pak Sanjay yang lain. Begitu juga dengan permasalahan dalam anak-anak. Iya. Luar biasa. Kita beri 2 tepuk tangan. Oke. Jadi perbedaan dalam hal gambaran orang itu berbeda. Jadi Ibu Olan DP suka tidak sama dengan Ibu Devi. Toh kalau orang suka makan bakso, Ibu Devi paling suka makan apa Ibu? Bije. dari rasa aja sudah berbeda, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Silakan memberikan respon. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada yang bisa memberi masukan? Silakan. Ibu Olan. Sudah pas ini? Pas. Oke. Betul. Orang tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita. Ibu Dalita tidak boleh memaksakan keinginan dari Ingrid untuk mengikuti keinginan dari Ibu Dalita. Contoh seperti itu. Kemudian keempat, ada yang bisa baca? Silakan baca. Keempat. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang mau berikan masukan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada?
melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah. Kita sebagai guru untuk mengatakan kepada siswa ini jangan terlambat, maka orang memiliki tujuan agar dia tidak terlambat lagi pada hari berikutnya. Jadi contohnya kita akan memberikan arahan kenapa malam tidur jam berapa, contoh seperti itu. Jadi kita kasih solusi mengapa dia melakukan seperti itu. Jadi dalam setiap orang perilaku untuk orang mendidik peserta didik memiliki tujuan agar dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama yang dia lakukan di hari ini dengan besoknya. Jadi dalam setiap perilaku untuk memiliki tujuan menjadi lebih baik, ya, untuk mengubah perilaku dari siswa itu sendiri. Ya, luar biasa. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya orang kalau melihat orang berperilaku buruk, maka kita melihat pada kesalahannya, ya kan? Orang cenderung melihat kesalahannya tanpa orang mau cari tahu ada apa sebab dibalik dia berperilaku buruk. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk sekalipun, kenapa dia mencuri? Setelah ditanya, oh karena kebutuhan perutnya, karena lapar, jadi dia harus mencuri. Seperti orang, ketika anak-anak datang terlambat, orang harus tanya dulu, kenapa nak datang terlambat? Ada apa? Bukan langsung orang mencas mereka bahwa Nana mesti begini-begini. Iya, tidak boleh demikian. Karena semua perilaku yang dilakukan oleh orang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Oke. Lanjut pada pendekatan teori yang kelima. Silakan siapa yang bisa baca? Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Siapa yang boleh memberikan masukan? Silakan. Ada? Ini Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya merasa itu benar karena ada pepatah kan mengatakan hatiku adalah rajaku. Jadi hanya diri saya sendiri yang bisa mengatur agar lebih baik. Tidak ada yang bisa dapat mengatur. Mungkin ada masukan-masukan, tapi itu perlu lagi disaring oleh diri kita sendiri, mana yang merupakan hal yang positif, mana yang negatif. Jadi memang hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak ada yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita beri 3 tepukan tangan. Jadi hatiku adalah rajaku, tidak bisa diganggu gugat. Jadi hanya orang pendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau orang lain bisa nggak mengontrol orang pendiri? Tidak. Mereka hanya memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bisa mengontrol. Oh, begini itu bagus, begini itu tidak baik. Sama halnya dengan peserta didik. Lanjut pada pendekatan teori kontrol ke-6. Silakan siapa yang bisa baca? Oh, Bu Sari. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, kebalikan dari tadi kan. Pas ini? Pas. Iya. Lanjut. Ke-7. Siapa yang bisa baca? Silakan baca, langsung tanggapi. Ada yang bisa baca? Untuk yang ke-7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Silakan memberikan tanggapan. Ya, silakan yang lain memberikan tanggapan untuk poin yang ketujuh. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Silakan. Ada? Ya? Siapa yang memberikan masukan? Semangat. Iya, biasanya kalau kita bertindak memaksa, di dalam pasti ada bujukan, pasti ada rayuan, karena tidak akan memaksa. Ada bujukan di dalam, ada rayuan. Tetapi dalam pendekatan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya kerjasama dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Silakan memberikan respon. Ayo. Ya, Ibu Eta. Oke, silakan. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Modal berpikir Menang kalah. Dan model berpikir menang. model Model. model berpikir Menang kalah. model berpikir menang kalah. Ini model berpikir, kalau model berpikir menang kalah, Berarti salah satu ada. Iya. Ada yang tereliminasi. salah satu harus keluar dia mengalah supaya satu menang. Iya. Kalau berpikir menang. Menang. Kalau berpikir menang berarti saya dan Anda sama-sama terpenuhi keinginannya. Iya, luar biasa. Kita berempat tepukan tangan untuk Ibu Yenta dan Ibu Erika. 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi model berpikir menang kalah biasanya tuh orang kalau dalam perlombaan untuk menonjolkan sesuatu, maka kita akan melihat dari siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau kalah kita anggap dia buruk, padahal belum tentu buruk. Yang menang kita anggap paling jago sekali. Iya. Tetapi dalam konsep teori kontrol, model berpikir menang. Kenapa mesti model berpikir menang? Supaya sama-sama apa? Sama-sama diuntungkan, sama-sama happy. Iya. Karena di dalam dunia ini Tuhan ada ciptakan manusia punya akal dan pikiran. Tidak ada manusia yang bodoh. Dan biasanya kalau di kelas orang selalu gontak-gontak anak kan. Padahal tidak boleh orang yang mendampingi anak supaya dia bertumbuh dan berkembang. Mungkin mereka gagal fokus sehingga tidak mampu mencerna. Nah, tugas kita lah selaku guru untuk menuntun anak ini dalam perkembangannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Halo. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Ada ungkapan bilang begini, kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, kalau kita tidak bisa mengubah dunia,
maka ubahlah diri kita sendiri dengan paradigma yang baik tentu. Jadi mungkin kita mengharapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat positif akan menjadi budaya positif. Oke, next. Mari kita melihat makna dari kata disiplin. Sebelum itu saya mau bertanya kepada ibu bapak guru, apa arti kata disiplin menurut bapak ibu guru? Ya, satu-satu. Oke. Satu-satu. Pakai mic ya. Silakan. Menurut Ibu Delta, apa arti disiplin? Disiplin adalah taat pada aturan yang sudah dibuat. Oke, kita beri 5 tepukan tangan. Ada lagi? Selain dari Ibu Delta, masih ada lagi apa itu disiplin? Ya, silakan Ibu Erika. Mematuhi peraturan yang sudah disepakati. Iya, kita beri 5 lagi tepukan tangan. Masih ada lagi? Ada? Oke. Sekarang kita melihat makna kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makanya tadi ada yang bilang disiplin adalah peraturan yang harus kita taati. Ya, biasanya disiplin kita kaitkan dengan hukuman. Betul? Ada sanksi itu dalam disiplin. Kalau kamu tidak melakukan atau melanggar aturan ini, maka kamu akan diberi sanksi. Padahal kalau menurut bahasa Latin ini, disiplin itu bukan hukuman, bukan sanksi, tetapi adalah belajar. Orang yang di zaman sekarang ini yang salah memaknai disiplin itu, sehingga kita menghubungkan disiplin itu dengan sebuah hukuman. Jadi kalau anak datang terlambat, soalnya mau basa-basi panjang. Ini sudah jam berapa? Orang masuk sekolah jam berapa? Maka ada efek jerah di dalam toh, bahwa kita akan memberikan hukuman bagi siswa yang terlambat. Maka teori kontrol mengingatkan kita bahwa ketika anak dalam permasalahan, kita tidak boleh memberikan hukuman fisik, tetapi melalui pendekatan guru sebagai manajer yang mampu memecahkan masalah anak. Sama dengan dokternya, dia tuh pasien banyak dengan beragam-ragam penyakit. Dokternya mau bilang, "Kamu menghadapi penyakit berat sekali." Dokternya tidak pernah mengeluh penyakit pasien yang berat, tidak. Sama halnya juga dengan kita guru. Kita tidak akan mengeluh kalau dapati anak yang katakanlah menurut penilaian kita kurang. Kita tidak akan mengeluh, "Aduh, kenapa anak saya seperti ini?" Tidak mengeluh, justru sama dengan dokter, mencari solusinya.
sembarang menganiaya anak, apalagi dengan alasan menghukum anak secara fisik, karena berdampaknya kepada kita sebagai guru. Maka mulai sekarang berlakulah selaku manajer ketika anak menemui masalah. So itu tolong bekerja, iya toh? Iya. Oke, coba berdiri semua. Ayo semua berdiri. Rupa agak kamu karena sosial kan masih mengantuk. Kalau menyanyi kepala, pundak, lutut, kaki. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya silakan duduk, terima kasih. Lanjut pada disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Silakan ada yang bertanya terkait dengan makna kata disiplin? Ada? Iya. Ada yang mau berikan pertanyaan sebelum lanjut? Bagi orang yang tidak mau disiplin memang itu sebuah ketidaknyamanan. Pakai mic ya. Untuk kata disiplin ini berhubungan dengan ketidaknyamanan. Ketika seseorang tidak mau disiplin, maka disiplin ini menjadikan sesuatu yang tidak nyaman baginya. Iya, luar biasa. Kita beri 5 tepukan tangan. Ada lagi? Jadi, yang memegang kontrol atas diri kita siapa? Jadi, disiplin tadi dia bilang belajar bukan hukuman. Oh, karena disiplin adalah proses belajar, yang mengontrol orang diri adalah kita sendiri. Begitu juga dalam tanggung jawab orang sebagai guru. Ketika orang datang di sekolah mengajar, itu adalah bagian orang kesadaran diri. Itu muncul dari instruksi orang kesadaran dari dalam orang diri sendiri dengan tidak mengabaikan tanggung jawab. Kalau sudah ada kesadaran diri, maka bisa saja guru tidak berempati dengan murid, atau bahkan bisa saja tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran diri. Oke, lanjut. Ya, hal yang menarik dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam kemerdekaan, karena Thomas Kanton menggunakan kurikulum merdeka. Merdeka adalah kebebasan kita. Tetapi kebebasan yang seperti apa? Kemerdekaan atau kebebasan kita tidak merugikan kebebasan orang lain. Itulah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan kita tidak merugikan kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Selama kita tidak merugikan kebebasan orang lain, maka itulah kemerdekaan dalam diri kita. Oke, siapa yang bisa memberikan masukan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Silakan. Ayo. Ada yang memberikan masukan terkait dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang kata
kata disiplin. Ada yang berikan masukan? Oke, kalau tidak ada berarti so paham kan? So paham ini? Paham, lanjut. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kalau orang ada motivasi internal, kita tidak butuh lagi motivasi eksternal karena kita menyadari tentang orang tugas dan tanggung jawab. Ada yang memberikan masukan terkait ini? Ya, oke, silakan. Pada pernyataan yang kedua, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Saya di sini ingin meminta contoh bagaimana contoh dari disiplin yang kuat. Iya. Oke, terima kasih. Jadi untuk murid yang untuk menciptakan murid yang merdeka. Iya. Jadi orang semua guru kita melihat karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, untuk menciptakan kebebasan pada murid ini, tetapi kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang terarah. Sekali lagi, kebebasan yang terarah. Seperti yang saya katakan tadi, kebebasan yang tidak merugikan kebebasan orang lain. Nah, salah satu contoh disiplin yang kuat, ada yang bisa kasih contoh? Disiplin yang hari-hari orang lihat budaya positif yang ada pada orang di sekolah. Ada yang bisa kasih contoh? Yang orang lihat hari-hari di sekolah apa? Belajar dengan tertib. Iya, di kelas belajar dengan tertib. Ada yang lagi? Halo, disiplin yang ada di sekolah kita yang menjadi budaya positif, cara berpakaian. Itu kan budaya positif. Apalagi? Iya, cara berbicara. Berbicara dengan orang lain harus yang bagaimana? Santun, sopan. Itu budaya-budaya positif sebenarnya yang sudah ada dari dahulu, tetapi butuh peningkatan supaya ini menjadi suatu kebiasaan yang kuat. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi fondasi yang kuat. Contoh tuh orang berpakaian. Anak-anak hari Senin berpakaian putih merah. Terbukti setiap hari putih merah karena sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan membentuk budaya-budaya positif. Oke, boleh Ibu Ingrid? Pas. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Ibu Mario. Ada? Oh, enggak. Oh, sorry. Kira angkat tangan begini mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya? Pas? Oke, lanjut. Next. Orang lihat sekarang, merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau diri rasa malas, diri jangan malas. Toh cakap membuat perintah atas diri sendiri. Kalau sejam 6, diri bangun, waktunya untuk pergi ke sekolah. Cakap memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane bahwa arti kata disiplin tadi yang pertama kita sampaikan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Oke, lanjut next. Dia
ini tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Silakan kalau ada yang berkomentar tentang ini, ada yang kasih masukan terkait dengan penjelasan ini. Lebih banyak ke orang juga. Ada? Oh, Ibu Erika, iya silakan. Ini masalah pendisiplinan diri ya. Iya. Contoh yang bisa kita lakukan dan yang paling efektif untuk memotivasi diri sendiri lewat pendisiplinan diri ini. Saya bertanya contoh yang real. Iya. Apa contoh yang paling real untuk pendisiplinan diri sendiri? Terima kasih. Iya, terima kasih jawab pertanyaan yang luar biasa. Kita beri 2 tepukan. 1, 2. Ada lagi yang mau bertanya? Supaya 1 kali jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, jadi bagaimana orang mendisiplinkan orang diri selaku guru. Biasanya guru orang yang paling hebat mengatur waktu, mengatur orang disiplin diri. Guru yang paling hebat. Betul? Betul, orang kan guru paling bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan di tengah masyarakat pun kita adalah orang-orang yang apa? Disegani, orang-orang yang dipandang kaum intelektual, orang-orang yang dipandang serba bisa, apalagi kalau cuma disiplin diri, maka bermuara pada kesadaran diri sendiri. So tahu, oh kalau masuk waktu sekolah jam 7.30 belajar KBM, berarti sebelum jam demikian sudah ada di sekolah. Begitu kan? Boleh Ibu Rika? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Tidak? So jelas ini? Luar biasa. So paham? Paham. Oke, silakan berdiri. Orang mau speaking dulu. Sekarang ini sudah mulai siang. Orang speaking. Caranya begini Bapak Ibu Guru, A, B, G, D. Jadi Bapak Ibu Guru ikut juga A, B, G, D. Kalau saya bilang sesungguhnya, Bapak Ibu Guru juga bilang sesungguhnya. Kalau sesungguhnya berarti ikuti kata itu. Maju, Bapak Ibu Guru bilang maju, mundur, mundur, kiri, kiri, kanan, kanan. Ulang. Kedua, A, B, G, D. Sama lagi. Kalau kebalikan, kalau saya bilang kebalikan
luar. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada yang mau bertanya tentang ini? Ya. Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang bertanya? Atau ada yang memberikan masukan tentang nilai kebajikan? Ada? Ibu Eta, oke, silakan. Adakah contoh nilai kebajikan? Minta contoh satu tentang nilai kebajikan. Iya, satu contoh nilai kebajikan. Oke, coba kita mau tanya dulu ke teman-teman dulu. Apa itu kebajikan? Apa itu kebajikan? Perbuatan-perbuatan baik. Iya, perbuatan-perbuatan baik, betul. Sekarang, kalau sudah tahu tuh perbuatan-perbuatan baik, kasih contoh dan apa? Ayo, perbuatan baik. Banyak perbuatan marah-marah. Tidak marah-marah. Jadi guru tidak boleh marah-marah. Tidak boleh emosional. Harus disiplin. Iya, harus disiplin. Apalagi sabar. Apalagi memberi bantuan. Jadi nilai kebajikan sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Ya? Pas? Masa sih? Semangat nih. Oke, lanjut. Nah, setiap perilaku atau perbuatan kita memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa? Apa? Iya, profil pelajar Pancasila. Tahu nggak itu profil pelajar Pancasila? Oh, mau tanya dulu ya. Satu. Beriman. Terus? Karakter. Oh. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siapa mau sambung duluan? Berkebinekaan global. Iya, berkebinekaan global. 3. Ayo. 4. 5. Apa lagi? Apa lagi? Ada berapa semua? 6. Hebat-hebat guru. Jadi semua nilai-nilai kebajikan universal harus semua tertuang di mana tadi? Profil Pancasila. Coba buka slide berikut. Iya, jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi tentang profil pelajar Pancasila? Ya, saya rasa untuk profil pelajar Pancasila semua guru-guru di sini sudah hebat-hebat. Orang mau nyanyi profil pelajar Pancasila, oke? Ibu dia tak pimpin. Oke, silakan. Mesti pakai. Ayo belajar Pancasila.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siapa boleh kasih contoh? Orang so tahu, tapi kita perlu dengar dari teman-teman sekalian. Apa itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Silakan jawab. Biasa contoh pertama di dalam kelas adalah memulai pelajaran dengan berdoa. Oke, menjadi kebiasaan yang positif. Oke, semua begitu toh? Yes. Lanjut yang kedua, mandiri. Silakan. Ayo, mandiri. Bapak Ibu guru, teman-teman, apa tuh mandiri? Silakan. Mandiri untuk siswa memang harus dibimbing dalam belajar. Tetapi ketika diberikan tugas, anak harus mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Iya. Lanjut, bernalar kritis. Silakan. Ya. Ikhlas. Aktif di kelas. Berkepentingan global. Menghormati keberagaman dalam kehidupan keseharian. Iya. Oke, lanjut. Bergotong royong. Apa? Saling membantu. Kreatif. Mampu menciptakan ide. Iya, mampu menciptakan ide-ide kan karya-karya. Selesai, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua Bapak Ibu guru? Oke. Sampai di sini karena sudah tidak ada yang bertanya, sudah mengerti dan jelas semua. Kiranya disiplin positif ini akan memotivasi orang, mengembangkan dan meningkatkannya di dalam tatanan kehidupan, terlebih kemajuan pendidikan di sekolah ini. Kalau tadi kita membuka kegiatan ini dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Maka diundang salah satu teman-teman untuk menuntun kita dalam kegiatan doa penutup. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mengakhiri kegiatan workshop kita hari ini, kita menutupnya dengan memohon berkat dari Tuhan lewat doa, dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya agama Katolik. Marilah berdoa. Puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, oleh sebab kasih sayang dan penyertaan-Mu bagi kami semua yang hadir di tempat ini, yang telah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang terkasih Ibu Guru Meilan Limbe. Ia telah memberikan yang terbaik bagi kami sebagai bekal dan pedoman untuk kami mendidik anak-anak kami dengan sikap serta cara pandang yang lebih modern. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, surilah kiranya membantu kami semua sebagai pendidik yang hadir di tempat ini, yang sudah mengikuti workshop ini. Semoga kami boleh melakukannya dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik. Tapi juga mampukan kami, guru-guru yang mampu bersikap disiplin, agar mampu menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak didik yang kami didik di lembaga pendidikan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah Ibu Meilan Limbe dalam menjalani tugas-tugas kesehariannya, baik sebagai pendidik tetapi juga dalam perjuangannya sebagai seorang guru penggerak. Berikan dia kesehatan, kekuatan, serta kemampuan-Mu supaya apa yang dihadapi ke depan sungguh lancar, berjalan dengan lancar, membawa manfaat baginya, tapi juga membawa sebagai seorang mentor dan penggerak di sekolah yang ia pimpin ini.
Berkati juga kami yang akan sebentar pulang ke rumah kami masing-masing. Biar kami ditibakan di rumah dengan selamat untuk berjumpa dengan keluarga kami. Dan pertemukan kami besok di tempat ini untuk kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik. Ini kami yang bermohon kepadamu, ampuni kami lewat kesalahan, kedosaan kami yang sering kami lakukan melawan perintah-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, sebelum berakhir kegiatan ini dengan kata amin, satu orang saya minta berada di depan untuk memberikan testimoni. Biasanya kalau orang diprodukan, orang mustahil duduk tes. Oh, kalau ini bisa putih itu kulit atau bagaimana? Jadi ini testimoni ketika pelajaran ini berlangsung, apa-apa yang Tuhan terima tadi. Materi ini berlangsung, materi ini tentang apa? Silakan satu orang saja, waktu 2 menit, tidak lebih dari itu. Iya. Silakan satu orang 2 menit untuk memberikan testimoni terkait dengan materi tadi. Ada? Oke, silakan Ibu Erika 2 menit ya. Terima kasih. Saya sangat diberkati dengan mengikuti workshop ini, sehingga saya lebih mengerti bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Dalam meningkatkannya diperlukan disiplin. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan semua. Saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan workshop di saat ini. Kiranya dengan materi ini akan menjadi testimoni bagi kita dalam memajukan pendidikan di SD Negeri Sunda Pinreko. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.